Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smeken, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Pada baik kan? Kalian udah pada sarapan belum nih? Oh iya, kalian udah tahu belum? Kita mau podcast bersama kakak-kakak alumni nih. Waduh, keren banget kan? Aku sudah nggak sabar banget. Pastinya dengan diadakan podcast ini kita jadi dapat banyak sekali sharing-sharing pengalaman dari kakak alumni nih. Langsung saja kita persembahkan narasumber kita, jeng jeng jeng. Halo Ibu, selamat pagi. Boleh dong diperkenalkan dulu nama ibunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nina Fitrianingsih. Saya dari SMK Pancasila Mojowarno. Oke. Apakah kita boleh buat panggil Bu Nina? Silahkan, boleh. Kalau boleh tahu ini namanya siapa ya? Saya dulu. Saya Pramestia Alifa Santoso, bisa dipanggil Alifa aja buat lebih singkatnya. Dan Saya Neza Melita Ignasia, boleh dipanggil Neza ya Bu. Oke. Nah, Mbak Alifa sama Mbak Nezia ya? kita izin bertanya ya Bu. Iya. Jadi dengar-dengar nih, Ibu adalah S1 Tata Niaga yang saat ini berprofesi sebagai guru, benar Bu? Betul sekali. Nah, Ibu mengajar di sekolah mana dan Ibu mengajar di mata pelajaran apa saat ini? Oke, saya sekarang mengajar di SMK Pancasila Mojowarno. Kebetulan mata pelajaran yang saya ampu sangat banyak sekali ya. Di kelas 10 BDP saya mengajar perencanaan bisnis. Kelas 11 saya mengajar penataan produk atau display, pengelolaan bisnis retail, sama produk kreatif kewirausahaan. Di kelas 12 saya juga mengajar display, penataan produk, sama pengelolaan bisnis retail gitu. Selain itu saya juga ngajar produk kreatif kewirausahaan itu untuk anak kelas jurusan teknik sepeda motor. Jadi kewirausahaannya di manajemen sama sepeda motor itu beda seperti itu. Wah, keren banget. Jadi banyak sekali ya mata pelajaran yang diajar oleh Ibu sendiri. Nah, jadi kan setelah sekian lama nih Ibu nggak datang ke sini, gimana sih Bu suasananya sekarang? Apakah ada perbedaan yang signifikan dari dulu terus ke sekarang? Coba Pasti ceritakan. ada ya, pasti ada. Jadi kalau dulu ini ya, kalau Ibu cerita waktu saya di SMK Negeri 1 Jombang ini, dulu itu namanya itu awalnya itu pemasaran gitu ya. Terus ganti penjualan gitu. Ada jurusan yang khusus kewirausahaan itu ada. Jadi ada satu kelas yang khusus jurusan kewirausahaan, yang lain jurusannya pemasaran. Terus kemudian dari segi fisik ini ya, ini gedungnya sudah sangat banyak gedung-gedung baru. Kalau di sebelah timur yang dulunya itu masih banyak pohon-pohon, sekarang sudah kelas semua, sudah gedung semua seperti itu ya. Jadi banyak perkembangan yang positif yang baik di sekolah SMK Negeri 1 Jombang itu. Berarti semakin berkembang baik ya Bu. Iya. Motivasi Ibu pilih jurusan ini kenapa? Kalau motivasi ya, sebenarnya awalnya dulu itu Ibu itu pengennya itu bukan di pemasaran sebenarnya, pengennya di perkantoran. Nah, tetapi dari orang tua waktu itu awal, karena orang tua saya itu kebetulan dulunya SMK akuntansi, tapi suksesnya di bisnis gitu, di usaha. Jadi memang orang tua diarahkan saya ke pemasaran. Oke, saya masuk di jurusan pemasaran. Itu awal kan otomatis saya kok tidak sesuai gitu ya, tapi berjalannya waktu, bismillah, saya menikmati, saya enjoy. Selain itu pemasaran itu memiliki lowongan kerja ketika kita lulus, nanti penyerapannya itu lebih banyak seperti itu. Saran ya Bu, kita bisa buka usaha gitu di online shop atau secara offline buka usaha retail gitu ya Bu. Lalu apakah dulu tuh Ibu punya gambaran sebelum masuk bisnis digital kayaknya mau bangun usaha nih nanti setelah lulus atau gimana begitu Ibu? Oke, kalau masalah itu sebenarnya saya memang
sebelum masuk SMK, di SMP itu kan biasanya bimbang masuk SMA apa SMK. Saya pilih SMK karena nanti ketika lulus saya bisa kerja, bisa kuliah seperti itu. Tetapi di kelas 11 itu saya mulai memiliki cita-cita nih jadi guru. Jadi otomatis memang tujuan lulus SMK nanti saya akan kuliah seperti itu. Terus selama Ibu bersekolah di sini nih di jurusan pemasaran, gimana sih Bu rasanya? Terus kayak Ibu dapat pengalaman apa aja nih dari jurusan pemasaran ini sendiri? Oke, banyak sekali ya pengalaman Boleh dong masih. diceritakan. Iya. Cerita sedikit, Iya. Kansa. Oke, masih ingat ya waktu itu kelas 11 itu kan ada PKL. Iya. Ini kan mbak-mbaknya ini kan masih kelas 10 ya, nanti Iya, kelas masih 11 10. PKL-nya. Iya. Nah, waktu PKL itu saya itu ditempatkan, kan ada pilihan di dalam kota apa luar kota. Saya milih di luar kota. Kebetulan waktu itu saya di toko buku Gramedia Malang ya. Iya. Zaman saat itu belum ada apa HP yang secanggih saat ini ya. Waktu itu ya. hanya kamera gitu. Saya di Gramedia Malang itu pun dituntut untuk mandiri gitu ya, tanggung jawab, disiplin. Jadi memang kita itu diajarkan mandiri di sekolah SMK Negeri 1 Jombang ini. Kita berangkat sendiri, kita cari kos-kosan sendiri. Nah, pengalaman PKL di sana 3 bulan sangat luar biasa ya. Gimana kita harus berani gitu ya, berhadapan dengan customer, orang lain, orang-orang baru, adaptasi seperti itu. Kemudian di kelas 12 ini pengalaman yang saya ingat, yaitu waktu kewirausahaan. Ada tugasnya Bu Kunti ya waktu itu. Masih ada Bu Kunti di sini? Tidak ada, Bu. Kurang tahu sepertinya sudah tidak ada. Oh, sudah kalau di sini. tidak ada Tidak ya. ada. Dulu itu beliaunya itu mengajar kewirausahaan, memberikan tugas untuk menjual. Nah, menjual waktu itu belum ada online saat ini ya. Waktu itu masih offline, otomatis kita menggunakan direct selling, personal selling, door to door, kita ke tetangga, ke saudara, seperti itu. Jadi untuk menjual produk itu. Setelah itu ilmunya kan otomatis kita ke mental ya, kita harus berani, kita harus percaya diri seperti itu. Kemudian ada juga ke proses administrasi transaksinya, ada buktinya, harus ada notanya seperti itu, ada dokumentasinya juga. Jadi banyak pengalaman yang masih saya ingat waktu saya di sini di jurusan pemasaran di SMK Negeri 1 itu di kelas 12. Kemudian waktu lulus itu kan nanti ada yang namanya UKK, uji kompetensi keahlian. Nah, itu masih ingat. UKK dulu sama sekarang itu sangat beda sekali ya. Kalau dulu mulai dari display sekarang sudah ada gondola kan. Kalau dulu displaynya itu di meja, namanya floor display gitu. Jadi mulai dari display, kemudian pelayanan prima, kita memberikan pelayanan, kemudian diarahkan ke kasir, masuk ke proses administrasi transaksi. Di situ saya masih ingat UKK-nya sekarang di aula yang di timur di situ. Ya, itu UKK-nya di situ itu. Jadi pengalamannya banyak sekali dan masih teringat gitu. Dulu gimana sih Bu caranya Ibu kayak beradaptasi dari, kan kayak pertama kali nih jadi kasir, terus itu gimana cara Ibu beradaptasinya gitu? Oh, awalnya Iya, awal. iya, karena kelas 12 kan ya. Jadi sebelum ada ujian itu pasti ada yang namanya pelatihan dulu. Jadi sebelumnya sudah diajari, kita kelas 11 sudah diajari mesin kasir. Jadi UKK kita sudah siap pastinya. gitu. Sudah siap ya, Bu? Iya. Sudah dapat materi nih sebelumnya Betul. gitu. Dulu Ibu ada gak sih mata pelajaran yang kayak favorit banget gitu? Jadi setiap pelajaran itu Ibu jadi excited gitu. Ada nggak Bu? Ada. Waktu itu saya masih ingat tuh kelas 11, waktu itu ada pelajaran kewirausahaan. Meskipun kewirausahaan sekarang itu materinya ndak hanya anak SMK, anak SMA ada. Bahkan sejak dini ya di TK, di SD, cuma itu menjadi favorit saya. Gimana kewirausahaan itu membentuk karakter kita, kepribadian kita seperti itu ya. Selain memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Waktu itu saya sukanya karena ada juga soal yang kira-kira nanti ketika lulus punya usaha-usaha apa yang ingin didirikan waktu itu. Saya masih ingat dan waktu itu saya menjawab ingin memiliki usaha
toko baju gitu ya. Tetapi di lain itu waktu saya kelas 11 itu juga saya punya cita-cita yang jadi guru, dan yang menginspirasi saya itu wali kelas saya, Bu Supartini, tapi beliaunya sudah almarhum sekarang, kurang lebih 2 tahun sudah meninggal beliaunya. Ya, dari beliau itu saya sangat terinspirasi. Terinspirasinya itu kenapa? Pelajarannya kok nyatet aja ya gitu, saya kok bosen gitu. Jadi saya itu pengen nanti ketika jadi guru, saya pengen itu memberikan motivasi, semangat ke anak-anak gitu untuk jurusan pemasaran, dan cara ngajarnya pengen yang menarik biar nggak nyatet aja. Itu saya masih ingat sampai sekarang waktu saya kelas 11. Selain itu, tapi selain beliau nyatet, tapi beliau juga memberikan motivasi. Beliau selain ngajar di sini, beliau itu juga memiliki usaha usaha jualan teflon kalau nggak salah. Iya, jadi niat saya, ya Allah nanti pengen dong jadi guru sama pengen punya usaha kayak gitu. Tadi kan Ibu bilang mau bikin pembelajaran bisnis ini jadi menarik nih. Nah, Ibu sekarang menerapkan dong. Nah, itu apa tuh Bu? Boleh diceritakan? Oke, kalau saya menerapkan di kelas 10 gitu ya, apalagi sekarang kurikulumnya kan Merdeka Belajar. Nah, di perencanaan bisnis itu kan mulai dari bab 1 itu lingkungan bisnis ya kan. Terus kemudian ada analisis SWOT juga, ada teori-teori itu saya pengennya itu mereka nggak hanya teori tapi menerapkan. Jadi tugas saya itu anak-anak itu kelas 10 di sekolah SMK Pancasila Mojowarno itu saya kasih tugas mereka mulai dari awal untuk membuat suatu produk. Jadi saya bagi kelompok membuat suatu produk, mulai diterapkan. Jadi mereka sambil praktek sambil menerapkan teori yang ada seperti itu. Jadi biar nggak bosen kayak gitu. Terus kemudian ya sering adanya diskusi kelompok kayak gitu. Jadi saya itu di kelas 10, kelas 11 mulai ada yang pelajaran kewirausahaan itu juga sinkron gitu ya. Jadi pemasaran sama kewirausahaan tugasnya mereka itu seperti wawancara ke pengusaha-pengusaha di lingkungan sekitar. Terus kemudian punya yang menginspirasi kalian nanti itu siapa, idolanya kalian siapa, seperti itu. Jadi lebih ke biar tidak nyatet gitu ya, biar tidak drama ya, lebih ke praktek kayak gitu. Apalagi kurikulum merdeka ya, jadi sekarang mix and match gitu, menyesuaikan. Oh teorinya seperti ini, kira-kira praktek apa ya yang cocok buat anak-anak seperti itu. Waduh, jadi seru sih Bu ya, kalau sambil praktek. Jadi kita juga lebih mengingat materinya gitu. Oh dulu pernah jualan nih, pakai materi ini gitu. Terus dulu Ibu pernah nggak sih kayak berpikir, oh iya saya salah jurusan nih. Terus gimana sih Bu cara Ibu beradaptasi dari rasa salah jurusan itu sendiri gitu? Oke. Kalau salah jurusan itu bisa dirasakan ketika saat ini karena saya sudah bekerja di mana ya. Jadi banyak pengalaman hidup yang saya rasakan. Ya itu tadi yang awalnya jurusannya tidak sesuai dengan yang saya inginkan dari arahan orang tua. Tapi kalau saya flashback dari kelas 10, 11 sampai sekarang perjalanan hidup itu memang sudah diarahkan ya. Caranya kalau salah jurusan kita harus tahu nih passion kita apa, hobi kita apa, kita sukanya apa. Meskipun nanti kita lulus dan tidak sesuai dengan jurusan kita nggak masalah. Yang penting kan kita sukses. Kita sukses melalui jalan kita masing-masing, melalui hobi, melalui passion, melalui hobi, passion, keahlian itu bisa digali. Misalkan saya kok masuk jurusan pemasaran ya, saya ini tuh pengen boga, pengen kecantikan, pengen jahit. Nah itu kalian harus dapatkan ilmunya dulu. Pemasaran kan manajemen ya, cara memasarkan. Jadi nanti ketika lulus saya nanti tak ikut pelatihan, ikut workshop. Sekarang kan banyak ya, di luaran sana ada BLK, ada LKP, ada workshop, bahkan workshop via online juga banyak ya. Nah jadi caranya itu kalian kalau memang salah jurusan sudah masuk pemasaran, tetap dijalani, ambil ilmunya, tapi jalani juga passion, hobinya apa, sukanya apa gitu ya. Seperti misalkan saya ini sukanya di fashion, tapi fashion ke kecantikan. Nah kayak gitu. Jadi hobi saya itu mempelajari ke make up ya. Jadi selain saya jadi guru, saya juga punya usaha make up gitu. Nanti bisa di follow ya Instagramnya Bu Nina.
Nanti kita taruh ya Bu Iya. di sini. Siap. Lalu Kak, 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 bentar dulu. Nah, selama bersekolah di sini hingga berprofesi menjadi guru seperti sekarang, Ibu punya nggak sih pengalaman berbisnis, mungkin jualan sama temen atau buka usaha bareng temen gitu, boleh diceritakan? Oke. Kalau pengalaman bisnis, pengalaman usaha itu mulai dari selain tugas di sekolah ya, dulu di SMK Negeri itu kita lulus itu kan kita kuliah. Nah, itu saya di kuliah itu sama teman-teman itu buka usaha online shop jualan jilbab waktu itu. Itu jadi apa? Kita kulak jilbab gitu ya, terus kemudian kita buat merek gitu, modelnya kita sendiri gitu, saya sendiri sama teman-teman dipakai, difoto, terus sama jenisnya macam-macamnya warnanya itu difoto terus diedit, jadi ada model, ada jilbabnya apa aja seperti itu, kemudian diedit pakai photogrid waktu itu masih ya, kalau sekarang kan sudah banyak aplikasi ya. Dulu photogrid ya Bu. Betul. Terus kemudian itu berlanjut sampai lulus ya, sampai lulus sampai kemudian akhirnya saya jadi guru ini. Gitu. Oh,